Tak disadari, dia melihat ada tetesan air yang jatuh di sebuah batu yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita manusia sebagai makhluk yang sempurna. Dengan Allah menciptakan kita dibekali dengan akal pikiran yang mampu menerima ilmu-ilmu Allah, sehingga kita mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang mau berpikir. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada kekasih Allah, suri tauladan kita, baginda kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita minad dzulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu agama seperti sekarang ini. Anak-anak SD PPKS 2 Cilegon, Soimin, Soimat, jumpa kembali dengan Bapak dalam channel Gema Ramadan SD PPKS 2 pada program Kisah Inspiratif. Pada kali ini, Bapak akan memberikan sebuah kisah yang insya Allah menjadi inspirasi anak-anak dalam belajar di sekolah SD PPKS 2 ini lebih baik dan lebih semangat lagi. Pada zaman dahulu, sebuah kisah, ada seorang murid yang belajar di sebuah pesantren. Dia terkenal sebagai murid yang sulit untuk menerima ilmu. Kemudian ia berputus asa, dia berencana untuk pulang dan tidak mau melanjutkan sekolah di pesantren tersebut. Kemudian ia izin kepada ustadznya dengan berat hati. Ustadznya mengizinkan dan berpesan untuk terus belajar di rumah. Di dalam perjalanan pulang, tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Kemudian ia berteduh di dalam sebuah gua. Dia berencana menunggu sampai hujan reda. Tak disadari, dia melihat ada tetesan air yang jatuh di sebuah batu yang besar. Dia lihat dan ternyata ada bekas tetesan air itu, lubang kecil. Dari situ dia berpikir, batu yang begitu keras saja mampu dilobangi oleh air yang begitu lembut dengan terus-menerus. Kemudian dia merasakan bahwa otaknya yang tidak begitu keras, seandainya terus belajar menerus, mudah untuk menerima ilmu. Kemudian setelah hujan reda, dia mengurungkan niatnya untuk pulang ke rumah dan kembali ke pesantren untuk terus melanjutkan belajar. Dan pada akhirnya dia menjadi seorang ulama besar. Beliau adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah seorang ahli fikih dan ahli hadis yang mengarang kitab Bulughul Maram dan Fathul Qorib. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kita harus terus belajar dengan giat, semangat, tanpa putus asa. Karena tidak ada yang begitu langsung menjadi orang cerdas tanpa melalui proses belajar.
anak-anak SD PPK S2, Pak Guru yakin semuanya semangat untuk terus menimba ilmu. Karena menurut Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka dia harus sanggup menahan pedihnya kebodohan. Oleh karena itu, anak-anak, ayo kita terus belajar, dan belajar agar kita menjadi orang yang cerdas, baik itu cerdas dalam ilmu pengetahuan, cerdas dalam ilmu agama, dan cerdas dalam mengolah emosi kita. Anak-anak SD PPK S2 Cilegon, Soimin Soimat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dikatakan dalam Al-Quran bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Oleh karena itu, anak-anak, raihlah cita-cita setinggi langit, gapai apa yang menjadikan harapan dan keinginan. Dengan belajar, kita menjadi tahu, dan dengan terus kita belajar, kita semakin banyak yang kita ingin tahu. Mudah-mudahan dengan kisah inspirasi ini menjadikan semangat anak-anak untuk terus belajar dari jenjang sekolah dasar, SMP, SMA, sampai kepada perguruan tinggi, S1, S2, S3, dan anak-anak meraih apa yang diinginkannya. Dari Pak Guru, cukup sekian. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.